Beberapa menit yang lalu, terjadi serangkaian ledakan dahsyat di Iran di tengah pernyataan sebelumnya bahwa Amerika Serikat siap menyerang rezim Ayatollah akhir pekan ini. Baru saja, serangkaian ledakan terjadi di kota Paran, menyebabkan pemadaman listrik di sebagian besar wilayah dan asap hitam terlihat di langit. Ledakan terjadi beruntun dalam beberapa menit, lalu pemerintah Iran segera memutus komunikasi dan internet, tetapi rekaman ledakan tetap tersebar online. Pada saat yang sama, gelombang baru pemogokan mahasiswa dan protes anti pemerintah dimulai di Iran. Khususnya pada hari Sabtu, 21 Februari, mahasiswa dari beberapa universitas menggelar aksi protes. Bersamaan itu, muncul informasi bahwa Jumat depan mungkin ada satu putaran perundingan lagi antara Iran dan Amerika Serikat dan ledakan hari ini bisa jadi peringatan. Dan sekarang sudah dilaporkan bahwa Trump telah ditawari beberapa opsi operasi untuk melikuidasi Ayatollah Ali Khamenei dan seluruh pimpinan ulama Iran yang dapat mencegah terjadinya perang besar. Lalu tiba-tiba, utusan Donald Trump, Stephen Witkoff, mengejutkan semua orang dengan menyatakan bahwa dia benar-benar tidak mengerti mengapa Iran sampai sekarang belum menyerah di hadapan ancaman militer yang begitu kuat dari Amerika Serikat. Katanya Trump bertaruh pada intimidasi dan Witkoff benar-benar heran mengapa taruhan itu sampai sekarang belum berhasil. Saya Alexei Pichi, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya mohon kalian untuk subscribe ke channel ini, like episode ini, dan tulis komentar apa saja di bawahnya. Jangan lupa subscribe channel saya dan Telegram Pichi News, link ada di deskripsi. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya dan semua pengumuman episode di channel YouTube ini juga keluar di sana, jadi saya akan senang melihat kalian di sana. Jadi hari ini 22 Februari di salah satu kota di Iran terjadi serangkaian ledakan yang menyebabkan kebakaran dan listrik padam. Secara khusus di kota Paran terjadi serangkaian ledakan yang sempat direkam dan bahkan diunggah ke internet oleh warga Iran sebelum pihak berwenang memutus semua komunikasi. Menurut data awal, ledakan terdengar di berbagai wilayah kota dengan selang waktu beberapa menit. Dan para saksi mata mengatakan bahwa tak lama setelah itu listrik di Paran padam, lampu jalan mati, dan pasokan listrik ke rumah-rumah penduduk terhenti. Beberapa pengguna juga melaporkan gangguan pada layanan seluler dan internet. Paran berada di barat daya Teheran dan menjadi salah satu daerah pinggiran ibu kota Iran yang tumbuh pesat. Ini sangat dekat dengan inti rezim Ayatollah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan perumahan berkembang pesat di sini. Begitu juga dengan infrastruktur pasokan energi, sehingga pemadaman listrik sangat dirasakan oleh penduduk setempat. Perlu diingat juga, sebelumnya ada laporan bahwa Rusia mulai secara aktif mengevakuasi keluarga diplomat Kremlin dari Iran. Dilaporkan dua pesawat Il-76 Kementerian Situasi Darurat Rusia berangkat mendesak sehari sebelumnya dari Iran ke Moskow membawa keluarga staf misi diplomatik Rusia. Kemudian Swedia, Jerman, dan Polandia merekomendasikan warganya untuk segera meninggalkan wilayah Iran karena potensi ancaman keamanan. Secara bersamaan, di tengah ekspektasi kemungkinan serangan militer dari Amerika Serikat di Iran, terjadi gelombang baru pemogokan mahasiswa dan protes anti pemerintah. Menurut laporan Wall Street Journal yang mengutip rekaman video, pada hari Sabtu 21 Februari di hari pertama semester baru di Iran, mahasiswa dari beberapa universitas menggelar aksi meneriakkan slogan-slogan untuk mengenang mereka yang tewas saat penindasan protes bulan Januari dan mengecam tindakan aparat keamanan. Saya akan memberikan beberapa contoh di sini. Di Universitas Teknologi Amir Kabir Teheran, para demonstran yang mengenakan pakaian hitam meneriakkan hidup Syah merujuk pada pewaris terakhir monarki Reza Pahlavi.
Di Universitas Teknologi Syarif bahkan terjadi bentrokan dengan anggota kelompok paramiliter Basij, yaitu sayap yang merupakan bagian dari Korps Pengawal Revolusi Islam. Para mahasiswa juga melakukan aksi duduk mogok di Universitas Ilmu Kedokteran Teheran sebagai bentuk solidaritas dengan para tahanan. Selain aksi mahasiswa, warga Iran juga menggunakan bentuk protes lain, khususnya hampir setiap hari. Belakangan, saat matahari terbenam, terdengar slogan kematian bagi Khamenei dari balkon dan upacara berkabung ke-40 berubah jadi aksi politik. Selain itu, di sejumlah kota juga terjadi pemogokan sekolah yang disebut bangku kosong untuk mengenang para siswa dan guru yang gugur. Donald Trump baru-baru ini 19 Februari menyatakan Iran punya waktu 10-15 hari untuk kesepakatan nuklir dan mengancam akan terjadi hal buruk jika gagal. Disinilah hal yang paling menarik dimulai. Media Axios melaporkan bahwa para negosiator Amerika siap mengadakan putaran negosiasi berikutnya dengan Iran pada hari Jumat 27 Februari di Jenewa jika dalam 48 jam ke depan mereka menerima proposal rinci dari Iran mengenai kesepakatan nuklir. Menurut pejabat Amerika, upaya diplomatik saat ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Presiden Trump kepada Iran sebelum dimulainya operasi militer besar-besaran Amerika Israel yang bisa saja ditujukan langsung terhadap pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Oleh karena itu, ledakan-ledakan yang terjadi di Iran hari ini bisa menjadi peringatan bagi rezim Ayatollah bahwa ancaman sudah sangat dekat. Ini tidak harus berupa serangan bom langsung dengan pesawat atau kapal. Ini penting dan akan saya jelaskan alasannya. Menurut media Axios, Pentagon memberi banyak opsi kepada Presiden Donald Trump terkait Iran jika kesepakatan nuklir gagal. Dan salah satu opsi tersebut mencakup likuidasi pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan putranya Mojtaba yang dianggap sebagai calon penerus ayahnya. Mereka memutuskan menyingkirkan pimpinan tertinggi sepenuhnya. Pada saat yang sama, dua pejabat lain dari pemerintahan Trump mengatakan kepada Reuters bahwa perencanaan operasi terhadap Teheran sudah berada pada tahap lanjut. Opsi yang dipertimbangkan termasuk melakukan serangan terhadap individu-individu dari jajaran pimpinan Iran dan bahkan upaya untuk menggulingkan rezim Ayatollah. Namun, para narasumber tidak dapat menjelaskan secara pasti siapa saja individu yang mungkin menjadi target serangan Amerika atau bagaimana militer Ayala berencana melakukan pergantian kekuasaan di Iran tanpa melibatkan kekuatan darat dalam skala besar. Dan sekali lagi, ledakan hari ini mungkin menunjukkan bahwa agen-agen Israel dan IS mungkin sudah berada di dalam Iran dan bukan masalah untuk melakukan sabotase semacam itu. Pada saat yang sama, dilaporkan bahwa Donald Trump sedang mempersiapkan operasi besar-besaran yang akan berlangsung selama beberapa minggu, termasuk serangan terhadap pusat-pusat kekuasaan rezim Ayatollah. Majalah Foreign Policy sebelumnya telah memberitakan bahwa Washington tengah mempertimbangkan skenario pemenggalan kekuasaan di Iran. Di sana ditulis bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terarah terhadap pimpinan rezim termasuk Khamenei, serta terhadap para pemimpin militer dan politik utama, fasilitas nuklir, dan pusat-pusat komunikasi. Selain itu, minggu lalu Trump secara terbuka menyatakan kemungkinan pergantian rezim di Iran dengan mengatakan bahwa itu bisa menjadi pilihan terbaik. Trump menolak menyebutkan nama orang yang ingin ia lihat memimpin Iran, tapi menegaskan bahwa ada orang-orang seperti itu. Namun, Gedung Putih hari ini mengejutkan karena kebingungan yang muncul. Stephen Witkoff dalam wawancara dengan Fox News mengeluhkan Donald Trump penasaran kenapa pemerintah Iran tidak memenuhi tuntutan Amerika Serikat meski ada mobilisasi pasukan Amerika di Timur Tengah. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataan Witkoff untuk Anda. Anda tahu saya tidak ingin menggunakan kata menyerah, tapi mengapa mereka tidak menyerah? Mengapa dengan tekanan dan kekuatan militer laut sebesar itu, mereka tidak pernah datang dan berkata kami tak butuh senjata, jadi beginilah yang akan kami lakukan. Dan Anda tahu itu yang paling mengejutkan saya. Maksud saya Stephen Witkoff dia bukan orang pertama yang mengatakan hal seperti itu. Sebelumnya, Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Konferensi Keamanan Munich, menyatakan bahwa baginya adalah misteri besar mengapa Eropa tidak antusias terhadap ide Donald Trump untuk Ukraina.
Ya, cukup serahkan Donbas ke Rusia. Katanya perang akan berhenti. Namun, kembali ke Stephen Witkoff, saya ingin menegaskan bahwa bagi otoritas Iran, isu-isu seperti program nuklir sipil, potensi rudal, dan kekuatan proksi yang ingin ditekan Amerika sangatlah penting. Dan semua itu adalah batu penjuru keberadaan rezim Ayatollah. Dari sisi militer, Israel dan Amerika Serikat bahkan sendiri-sendiri jauh lebih unggul daripada Iran. Namun, Gedung Putih belum menyadari bahwa berbicara logis dengan otokrat dan diktator itu mustahil. Para diktator seperti Khamenei atau Vladimir Putin yang botak siap menghancurkan rakyatnya sendiri dalam jumlah jutaan. Mereka rela membuat rakyat miskin demi mempertahankan rezim meski menghabiskan jutaan untuk rudal dan persenjataan. Mereka tidak peduli pada bangsanya sendiri atau korban jiwa asalkan kekuasaan mereka bertahan meski hanya setahun lagi. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, beri like, dan tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi saat ada video baru. Jika episode ini bermanfaat dan menarik bagi Anda bisa mendukung channel YouTube ini secara finansial. Donasi atau langganan berbayar dapat dilakukan lewat tautan di deskripsi video dan kode QR di layar Anda. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.